teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, selamat buat Indonesia. Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia. Semoga bisa mengalahkan Australia. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, begitu bangga kita sebagai orang Indonesia karena timnas kita lolos ke lolos 16 besar ya. Ini luar biasa pencapaiannya. Semoga nanti bisa melawan Australia ya. Kebanggaan buat kita sebagai orang Indonesia. Nah, sahabat Bob, kita akan bicara tentang Inter. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana tiba-tiba ada tawaran kurang lebih sekitar 11 juta pounds untuk Carboni dari West Ham. Ya, ini pemain muda kita yang lagi dipinjamkan ke Monza, ternyata ditawar 11 juta pounds. Ini luar biasa. Dan apa yang dijawab oleh Inter? Dan Inter pasti langsung menolak ya. Karena memang Inter tidak pengen menjual Carboni. Carboni memang disekolahin di Monza supaya mendapat jam bermain dan musim depan akan diintegrasikan ke tim utama skuadnya Inzaghi, sahabat Bob ya. Jadi itu cukup besar tawarannya untuk pemain berusia 18 tahun, tapi Inter akhirnya menolak itu, sahabat Bob ya. Jadi semoga nanti Carboni bisa kembali ke Inter musim depan dan bisa masuk ke tim utama. Nah, ini juga bintang Itali juga sudah berlatih kembali si Bastoni dengan Dumfries yang kemarin cuti karena urusan keluarga udah kembali. Nah, terus gelandang kunci kita Barella dia berlatih terpisah untuk melatih fisiknya. Jadi karena dia tidak akan ikut bermain di Fiorentina, jadi dia dikasih waktu untuk memulihkan stamina dan fisiknya. Ya, semoga nanti melawan Juventus dia gacor dan juga bisa memporak-porandakan Juventus ya. Ini untuk si Bastoni ya. Nah, sahabat Bob, ini kemarin nih menarik juga ya mengenai masalah kontraknya Lautaro. Ini bahkan biasin banyak sekali media-media Italia yang membahas gitu loh. Apa yang dibicarakan oleh si Camano. Jadi terungkap jarak antara penawaran permintaan dalam pembicaraan kontrak Lautaro Martinez dengan Inter Milan, sahabat Bob ya. Menurut FCIN, tawaran Inter saat ini berkisar sekitar 8 juta sebelum ada tambahan apapun. Kemudian tambahan dapat membuat jumlah ini menjadi 10 juta. Ternyata bukan 10 juta itu bukan bersih ya, seperti Osimhen. Namun masih ada diskusi antara Inter dengan Camano ya, perwakilannya Martinez mengenai jumlah pasti dari add-on tersebut. Inter telah menawarkan tambahan terutama berkaitan dengan kinerja tim. Jadi dengan kata lain kualifikasi Liga Champion, trofi, total poin dan lain sebagainya. Beberapa di antaranya relatif mudah untuk dicapai. Lainnya kurang begitu. Sementara Martinez dan perwakilannya meminta agar add-on tersebut dibuat lebih lugas ya. Jadi dengan kata lain tambahan yang berhubungan dengan beberapa gol dan dicetak si Martinez. Niat Martinez dan agennya Camano akhirnya adalah memastikan total gaji bersih 10 juta. Ini akan membawa gajinya sama dengan Osimhen ya dari Napoli. Lalu ada striker Juventus Vlahovic 12 juta. Gila, gue baru tahu. Gajinya 12 juta ternyata Vlahovic. Memang ya menurut gue sih layak aja Lautaro digaji 10 juta bersih ya. Tapi ya kita lihat yang namanya klub pasti mereka pengen bernegosiasi ya. Kalau masih bisa memberi lebih kurang ya kenapa enggak. Tapi ya dengan kualitas Toro dan bagaimana dia memimpin Inter sebagai kapten, harusnya sih layak dia diterima digaji 10 juta. Itu kalau menurut gue ya. Nggak tahu sahabat Bob bagaimana melihatnya. Nah, kali ini pemain Argentina memimpin kasta tertinggi dalam top skor sementara ya. Jadi kita lihat semoga bagaimana kontribusi dia dan kita berharap pasti pengen Martinez segera memperpanjang kontrak karena memang ada ketertarikan dari Real Madrid dan MU. Tapi ya kalau untuk Real Madrid lebih fokus mengejar Mbappe ya. Jadi ya semoga lah ya, nggak gampang juga kalau misalnya Martinez pindah.
ya kita harus mencari lagi, tetapi dia juga nggak gampang untuk beradaptasi dengan klub barunya gitu. Tapi kita lihat seperti apa. Kalau gue ya nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa. Nah, Bayern Munchen dan MU Bayern Munchen dengan MU lagi waspada melihat situasi kontraknya si Dumfries ya. Bayern Munchen juga berminat dengan Dumfries ya, MU juga. Tapi kalau Bayern Munchen ya kita lihatlah bagaimana hasil pembicaraannya, karena sekarang Bayern Munchen sudah melakukan pendekatan ke Inter untuk si Dumfries. Begitu juga MU. Nah, kalau Bayern Munchen mungkin bisa ya. Kalau MU ya memang Ten Hag adalah penggemar beratnya si Dumfries. Tapi kita nggak tahu masa depannya di MU. Kalau masa depannya tidak di MU ya bisa aja Dumfries tidak jadi diambil. Kemungkinan ya ke Bayern Munchen. Tapi kita lihat apakah akan ada jalan titik temunya antara Inter dengan Dumfries untuk masalah kontrak. Kalau enggak ya dia akan dijual, sahabat Bob. Ya kita lihat aja lah nanti seperti apa. Nah, ternyata laju Inter tetap di posisi 14 Deloitte Money League ya, peningkatan pendapatan 23% menjadi 379 juta euro ya. Ini tentang peringkat Inter ya di klub terkaya ya. Nah, ini memang penghasilan Inter musim lalu di bawah Juventus, Milan, dan Inter, sahabat Bob ya. Tapi setiap tahun itu grafik pendapatan Inter itu naik ya. Tahun lalu dibantu dengan final Liga Champion, penonton di San Siro, ini luar biasa gitu loh. Semoga di tahun ini Inter juga bisa mendapatkan pendapatan yang lebih dibanding tahun lalu ya. Jadi ini akan membantu keuangan Inter, sahabat Bob ya. Itu untuk pendapatan Inter. Nah, dua remaja Inter akan dipanggil untuk pertandingan melawan Fiorentina ya. Itu Stankovic ya, Alexander Stankovic, terus juga Stabile ya. Gelandang Stankovic telah menjadi satu pemain luar biasa untuk tim usia 19 tahun musim ini. Pemain 18 tahun merupakan putra mantan legenda Dejan Stankovic. Remaja lainnya adalah bek Giacomo Stabile. Sementara Gazzetta dello Sport, Bastoni dan Dumfries sama-sama sudah berlatih kembali ya. Semoga aja nanti mereka punya kesempatan nih. Kalau gue sih pengen melihat Stabile sama Stankovic ini bermain ya. Mungkin di menit-menit akhir gitu loh. Tapi dengan Inter sudah unggul besar gitu loh ya. Kita lihat aja nanti, semoga peran pemain-pemain muda ini bisa benar-benar oke gitu loh. Nah, terus kita tahu ya, minggu depan kita akan ketemu dengan Juventus. Ternyata San Siro terjual habis untuk pertandingan Inter melawan Juventus. Gila ya, ini sudah mendekati rekor pendapatan penonton di Serie A. Gila ya, gila men. Ini Inter akan menghasilkan sekitar 6 juta ya. Derby di Italia mendatangkan bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 6 juta ya. Ini belum main aja itu begitu antusiasnya para fansnya Inter untuk menghadapi Juventus. Semoga hasilnya sesuai ekspektasi kita. Ini luar biasa ya, Inter nih penuh terus ya penontonnya di Giuseppe Meazza ya. Nah, ternyata kita tahu kiper kita Somers ya, kita punya cadangan si Mulyadi ya. Ternyata Mulyadi nanti Inter harus membayar kurang lebih sekitar 6,5 juta ke Sampdoria kalau Inter mempermanenkannya. Tapi dia belum meyakinkan Inter ya, seperti di Coppa, di Liga Champion. Tapi ya kalau memang Sampdoria mungkin bisa menurunkan harganya mungkin sekitar 2 atau 3 juta, mungkin Inter bisa ambil. Tapi kalau tidak, Inter mencoba untuk mendatangkan si Musso ya. Juan Musso ini kan dulu bagus di Atlanta ya, terus sekarang bermain di dulu di Udinese, sekarang bermain di Atlanta. Nah, sekarang si Musso ini kalah bersaing oleh pemain muda Atlanta. Si itu yang bagus memang kipernya ya. Jadi istilahnya pemain Argentina 29 tahun ini ya, dia sudah kalah bersaing dari Marco Carnessi ya. Carnessi ini masih muda. Nah, Musso ini kemungkinan ya akan dilepas musim depan. Nah, ini mungkin salah satu sebagai pelapisnya Somers ya. Nah, terus juga selain Musso, Inter juga terus mengincar si Hom ya. Kalau Dumfries pergi ya
kita pasti udah ada si Buchanan, terus ada Darmian. Nah, Holm ini juga diperkirakan bisa masuk untuk menggantikan Dumfries ya, pemain Swedia. Ini juga masih milik Spezia ya. Dan Atalanta kalau memang mempermanenkan harus membayar 10 juta ke Spezia. Nah, kita lihat nanti sahabat Bob sebagai seperti apa. Kita tunggu siapa yang akan didatangkan Inter. Nah, ini satu anaknya mantan presiden Inter ya. Ini Facchetti ya, Gianfelis Facchetti ya, putra mendiang Giancito Facchetti ya, berbicara kepada media ya, di mana ia berbicara tentang Fiorentina dan Inter. Pasar, sekali lagi saya senang melihat bagaimana cara penggemar tim lain mengalami momen-momen ini. Sejarah klub Viola memaksa para penggemar untuk memiliki tuntutan yang tinggi. Hari ini meninggalkan rasa pahit di mulut kami karena mereka menuntut lebih banyak investasi. Inter dalam 3 tahun terakhir mempertahankan tingkat performance. Hasil yang sangat tinggi, hanya sedikit yang mengingatkannya. Tapi setelah Conte, narasinya adalah sebuah tim yang harus menjual semua pemain besarnya. Marotta sebaliknya berhasil melakukan pekerjaan luar biasa dengan pembelian bertarget dengan status bebas transfer. Kami mencapai final Liga Champion. Musim ini saya tidak percaya Juve akan mempertahankan kecepatan ini. Meski mereka tetap menjadi tim dengan gaji tertinggi dan klub yang memiliki kemungkinan ekonomi paling besar di panorama Italia. Saya berharap penghentian Piala Super tidak merugikan tim. Ditambah lagi, secara historis bagi Inter, pertandingan tandang di Florence selalu merupakan hal yang tabu. Namun, saya percaya bahwa Juventus akan membantu menjaga tingkat konsentrasi anak asuh Inzaghi tetap tinggi. Barella dan Hakan akan digantikan sebaik mungkin dan saya yakin ya, semoga benar-benar doanya benar ya, Facchetti ya. Nah, sahabat Bob, Pratesi juga akan menjadi starter ya setelah 4 bulan terakhir dia menjadi starter di Serie A. Itu 4 bulan yang lalu adalah Empoli melawan Inter. Nah, sekarang adalah saatnya pembuktian buat Pratesi bahwa dia bisa menjadi starter di Inter dan bisa memenangkan Inter melawan Fiorentina ya. Ini tanggapan dari Guardiola, Pep Guardiola tentang kasus financial fair play yang langsung Piala UEFA, Ketua UEFA langsung berbicara kemarin. Nah ini, Ceferin, semoga dia menghormati waktu, keadilan, dan hak kita untuk membela. Manajer Manchester City menanggapi tuduhan Presiden UEFA dengan cara yang sama. Pep menuntut kepatuhan terhadap prosedur. Komentar menghina Presiden UEFA Alexander Ceferin terkait pelanggaran financial fair play sebanyak 115 dakwaan yang dilakukan City tidak dicerna oleh manajer Manchester City tersebut. Yang terakhir sendiri ingin menunjukkan bahwa proses hukum yang dimulai oleh Liga Premier belum selesai. Sebagai pengacara dan Presiden UEFA harus menunggu dan baru kemudian melakukan apa yang dia pikirkan. Dia harus menghormati dan menunggu. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan di UEFA dan sebagai pengacara dia terus harus menghormati tentang waktu dan keadilan. Memahami bahwa kami punya hak untuk membela diri, bahwa dia menghormati prosedur, kata Pep. Jika Citizen terbukti bersalah, peraturan akan membeberkan hukuman dan seperti yang terjadi pada Everton musim ini. Dan skenario terburuk mulai degradasi. Sebagai catatan ya, awal persidangan baru-baru telah berakhir. Kita tunggu aja sahabat Bob ya. Ini terjadi perang antara Pep Guardiola dan Ceferin. Ya benar juga sih ya. Nah ini dari mantan legenda Inter ya, Cristiano Zanetti. Mantan pesepak bola Cristiano Zanetti berbicara tentang isu terkait perpanjangan kontrak Inter dengan Martinez ya. Dia bilang gini, secara keseluruhan Inter jauh lebih kuat dari Juventus. Tapi apakah menurut Anda ini akan menjadi perlombaan dua kuda hingga akhir musim? Tentu saja iya, menurut saya bentrokan langsung tidak akan menjadi penentu. Ini akan menjadi pertandingan penting, tapi tidak akan menentukan peran dalam kejuaraan ini. Saya yakin mereka akan berjuang sampai akhir karena
Juventus tidak memiliki Piala Eropa dan merupakan keuntungan, terutama dalam jangka panjang. Ya, Lautaro telah menjadi seorang pemimpin, pemain yang penting dan sangat kuat. Dia membuat perbedaan. Kita tidak boleh lupa bahwa penyerang memanfaatkan kemungkinan dan konstruksi permainan anggota tim lainnya. Dia adalah striker yang menyelesaikan permainan, namun konstruksi Inzaghi mendukung peningkatannya. Benar, ya, si Lautaro Martinez gacor ya karena struktur permainannya Inzaghi, bagaimana tim melayaninya si Toro gitu loh. Jadi nggak akan gampang kalaupun dia kabur. Tapi ya kalau dia kabur ya ini yang dibilang sama si Zanetti. Saya pikir begitu. Mereka akan bisa mencapai kesepakatan. Jika hal itu tidak terjadi, itu berarti Inter akan mencari striker berkualitas tinggi lainnya. Banyak pemain yang sangat bagus telah meninggalkan berbagai tim tanpa memperpanjang kontrak dan terkadang klub mendapat keuntungan darinya. Bayangkan Milan, ketika Donnarumma pergi, mereka mengira tidak akan pernah mendapatkan kiper sekuat itu. Ternyata bagus mendapatkan Maignan. Ya, artinya justru ketika Anda tidak memikirkan peluang terbaik akan datang. Saya yakin jika Toro ingin terus berkembang, dia harus bertahan di Inter. Tim ini bermain untuknya dan tidak banyak tim di dunia yang bermain untuk striker mereka. Seperti yang dilakukan Nerazzurri, ini adalah pernikahan yang akan menguntungkan kita berdua antara Inter dengan Lautaro Martinez. Gua setuju apa yang dibilang Cristiano Zanetti. Nah, ternyata Jallo sudah resmi resmi ada di Juventus dan dia berkomentar. Apa alasannya menolak Inter? Saya merasa Juventus adalah tim yang ingin memberi saya kesempatan besar ini. Saya senang berada di sini, di klub hebat dan sejarah hebat ya. Semoga ya itu yang dibilang Jallo. Tapi ya kita sudah tidak perlu berharap lagi karena memang kita tidak menjadikan dia sebagai prioritas ya. Sahabat Bob, kita sudah tidak sabar menunggu Senin dini hari untuk pertandingan Inter melawan Fiorentina di Florence di kandang mereka. Nah, kita tetap menjaga konsentrasi, Inter fokus apa dengan tujuannya ya sahabat Bob. Dan sekali lagi selamat buat timnas Indonesia melaju ke 16 besar sahabat Bob ya. Bangga dengan Indonesia, bangga dengan Inter kita. Karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Gung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.